Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, this is me, your Cinggu. Perkenalkan, nama aku Syifa Diani Putri. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B dengan NPM A1B024064. Dan ini adalah tugas kuliah pertama aku dari mata kuliah pengelolaan pendidikan atau Education Management. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Teman-teman, waktu sekolah pernah nggak sih mikir kayak kenapa sih semua kegiatan di sekolah harus direncanain? Kenapa sih nggak dadakan aja? Toh kan juga kebutuhan. Nah, ada baiknya sebelum teman-teman mengetahui alasan dari semua itu, kita tahu dulu nih mengenai dasar-dasar, dan selain dasar-dasar juga ada loh landasan maupun teori-teori dari manajemen pendidikan. Oleh karena itu, pada video kali ini aku akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Langsung aja yuk, simak sampai akhir. Filsafat. Filsafat adalah bidang ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran, pengetahuan, kehidupan, dan keberadaan secara mendalam. Filsafat juga bisa diartikan sebagai pandangan kritis terhadap dunia dan segala hal yang di dalamnya. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani. Teman-teman, udah tahu belum sih fakta ini? Katanya adalah filosofia, yang merupakan gabungan dari kata philia yang berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa kita simpulkan, filsafat adalah cara berpikir yang mendorong manusia untuk berpikir secara kritis, logis, dan reflektif. Filsafat juga membantu memecahkan masalah baik dalam konteks individu maupun sosial. Selanjutnya ada arti dari pendidikan. Teman-teman pasti udah gak asing lagi dong dengan kata pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi, bisa kita simpulkan, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan dan pelajari hakikat pendidikan, termasuk nilai, proses, dan prinsip-prinsipnya, dan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam membimbing siswa baik dari segi akademis, sikap, maupun keterampilan. Filsafat pendidikan menurut para ahli. Di sini aku akan menjelaskan dua pendapat dari dua orang ahli, yaitu John Dewey dan juga Imam Barnadib. Menurut John Dewey, 1859, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut data pikir maupun daya perasaan, menurut tabiat manusia. Sedangkan menurut Imam Barnadib, 1963, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan dalam bidang-bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi sesuatu analisis filosofi terhadap bidang pendidikan itu sendiri. Dan filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dalam memperoleh keuntungannya sendiri. Itu adalah pendapat filsafat pendidikan menurut beberapa ahli yang telah mereka kemukakan menurut penelitian mereka. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen pendidikan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu manajemen pendidikan? Kalau belum tahu, yuk bahas sama-sama. Manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berproses pada pengelolaan usaha kerja sama kelompok yang tergantung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi dari manajemen agar mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada pembahasan mengenai teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan adalah teori yang mempelajari cara mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik, yang mana teori tersebut mencakup konsep dasar manajemen pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, bahkan pengawasan. Dan berikut ini adalah pembagian manajemen pendidikan. Yang pertama, ada manajemen puncak atau biasa disebut dengan top management. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Berikutnya ada manajemen pelaksana atau operating management. Adapun teori yang akan aku paparkan kali ini adalah teori yang sama dari John Dewey. John Dewey menggunakan teori progresivisme yang menekankan pada pengalaman nyata dan keterlibatan aktif siswa. Dan teori ini memiliki beberapa prinsip utama, yaitu belajar dengan melakukan, pendidikan progresif, demokrasi dalam pendidikan, pembelajaran terjadi lewat pengalaman, pembelajaran membutuhkan keterlibatan aktif, pembelajaran harus terjadi dalam konteks sosial, serta pembelajaran harusnya menjadi proses yang demokratis bagi murid didik. Nah, gimana nih penjelasannya? Apakah mudah dimengerti? Oke. Jadi, kesimpulannya, teori manajemen pendidikan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan dengan merancang sistem manajemen yang baik, menggunakan sumber daya dengan optimal, membuat kurikulum relevan, melakukan penilaian, dan melaksanakan penyelisihan profesional bagi pengajar. Dengan demikian, integrasi antar filsafat dan manajemen pendidikan sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berdaya guna. Kita diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam praktik pendidikan sehari-hari. Filsafat dalam manajemen pendidikan sendiri memberikan landasan filosofis bagaimana sungguhnya pengelolaan pendidikan itu dibangun atas dasar perspektif keilmuan yang kuat. Dasar filosofi diperlukan dalam manajemen pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Sekali lagi, filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan adalah dua komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari aku, jangan lupa stay tune untuk next video ya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.